Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 190 Kemarahan King Styx. Kedatangan Yunken telah mengguncang seluruh sekte hitam. Pada saat yang sama, nama Yunken mulai menyebar ke semua murid. Banyak dari mereka telah mendengar namanya sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pria legendaris dari Sekte Pedang Surgawi, dan sangat terkenal 2 tahun lalu. Jika ada yang mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar namanya sebelumnya, mereka seharusnya malu. Berita tentang Jiang Chen yang membunuh Liang Xiao telah menyebar ke seluruh provinsi, dan tentu saja, Sekte Pedang Surgawi juga telah mendengar berita itu. Liang Xiao adalah jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Surgawi, dan jika tidak ada kecelakaan, ia akan menjadi murid inti berikutnya. Kematiannya jelas telah membuat Sekte Pedang Surgawi menderita kerugian besar. Jika seorang tetua Sekte Inti Ilahi dari Sekte Hitam yang membunuh Liang Xiao, Sekte Pedang Surgawi pasti akan meluapkan amarah dan melawan Sekte Hitam. Namun, Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen. Selain itu, ketika Jiang Chen membunuh Liang Xiao, tingkat kultivasinya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Liang Xiao, dan semua orang tahu ini. Ada aturan tak tertulis di antara 4 sekte besar provinsi Qi, jadi jarang ada tetua yang terlibat dalam perkelahian di antara para jenius generasi muda. Jadi, semuanya tergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk saling bertarung dan memutuskan siapa yang akan bertahan terakhir. Oleh karena itu, meskipun Sekte Pedang Surgawi sangat marah dan ingin mencabik-cabik Jiang Chen, para tetua mereka tidak berani secara terbuka datang ke Sekte Hitam untuk mencari masalah dengan Jiang Chen, mereka tidak dapat mempermalukan wajah mereka sendiri. Jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Surgawi dibunuh oleh bintang baru yang sedang naik daun dari Sekte Hitam, dan ini membawa aib besar bagi Sekte Pedang Surgawi. Selain itu terjadi karena Liang Xiao mencoba membunuh Jiang Chen, dan karena itu, manajemen Sekte Pedang Surgawi tidak dapat secara terbuka membalas dendam. Dan bahkan jika mereka ingin membalas dendam pada Liang Xiao, mereka harus menunggu sampai Jiang Chen meninggalkan Sekte Hitam. Jiang Chen telah menjadi semakin kuat, dan sepertinya dia akan menjadi Nanbei Chou kedua. Semua tetua Sekte Pedang Surgawi ingin membunuh Jiang Chen secepat mungkin, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena dia masih berada di dalam Sekte Hitam. Kembalinya Yunken telah memberi Sekte Pedang Surgawi kesempatan untuk membunuh Jiang Chen. Yunken juga seorang jenius generasi muda, dan tidak ada yang akan mengatakan hal buruk tentang seorang jenius generasi muda yang bertarung dengan yang lain. Selama mereka dapat membunuh Jiang Chen, tidak hanya hutang darah yang disebabkan oleh kematian Liang Xiao akan terbayar, tetapi juga akan membuat Sekte Pedang Surgawi menjadi terkenal. Namun, yang terpenting adalah Jiang Chen akan terbunuh. Jiang Chen, jangan jadi pengecut, keluarlah dan hadapi kematianmu. Yunken dari Sekte Pedang Surgawi ada di sini untuk menantangmu. Tantangan Yunken melonjak di seluruh Gunung Hitam. Sial, kenapa semua orang dari Sekte Pedang Surgawi begitu tidak tahu malu? Terakhir kali adalah Li Wuling, dan sekarang Yunken. Murid senior Jiang hanya seorang prajurit inti surgawi menengah, tetapi Yunken ini adalah seorang prajurit inti ilahi yang terkenal, dan dia bahkan tidak merasa malu untuk menantang seorang prajurit inti surgawi menengah. Benar sekali, jika murid senior Jiang adalah seorang prajurit inti ilahi, Yunken ini akan lari sejauh mungkin dari sini saat mendengar nama murid senior Jiang. Aku rasa dia tidak akan punya keberanian untuk datang ke sini. Murid senior Jiang menggunakan kemampuan aslinya untuk membunuh Liang Xiao, dan menurut apa yang aku tahu, Fan Kun lah yang diam-diam memberitahu Liang Xiao dan menyuruhnya menyergap murid senior Jiang. Namun pada akhirnya, dia gagal dan dibunuh oleh murid senior Jiang, jadi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan. Menurutku Yunken ini mirip dengan Liang Xiao. Sikap arogan Yunken telah membuat banyak murid Sekte Hitam marah, tetapi meskipun mereka marah, tidak ada yang berani berdiri dan menghadapi Yunken. Murid-murid inti Sekte Hitam masih jauh dari sekte. Di dalam Sekte Hitam, Guosan yang sedang beristirahat dan berkultivasi juga mendengar teriakan itu. Ekspresinya langsung berubah, dan pada saat yang sama, si kuning besar terbang ke arah Guosan sambil berteriak, "Orang tua Guosan, cepatlah dan singkirkan orang bodoh itu." Jiang Chen sedang dalam masa kritis dalam kultivasinya, dia tidak punya waktu untuk melawan orang itu sekarang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Guosan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Big Yellow mengatakan yang sebenarnya. Dia segera berdiri dan terbang menuju gerbang utama Sekte Hitam. Orang tua Guosan, katakan pada orang itu bahwa dia harus menunggu 2 hari lagi jika ingin menantang Jiang Chen. 2 hari lagi, Jiang Chen akan memukulinya sampai ibunya tidak akan mengenalinya. Kata Big Yellow. Haha, baiklah. Guosan tertawa terbahak-bahak. Dia percaya kata-kata Big Yellow. Saat ini, Jiang Chen mampu membunuh prajurit inti ilahi awal biasa, dan dia mungkin tidak dapat mengalahkan seorang jenius seperti Yunken.
Namun, jika Jiang Chen berhasil menembus alam inti surgawi akhir, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda, dan Yun Ken pasti bukan tandingannya. Jiang Chen akan dapat menghancurkannya dalam sekejap. Jiang Chen, mengapa kamu masih belum keluar? Yun Ken sangat agresif saat dia terus berteriak memanggil Jiang Chen. Diam. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari dalam sekte hitam. Detik berikutnya, semua orang di tempat kejadian melihat tetua sekte Guosan datang dengan kecepatan tinggi dan ekspresi marah di wajahnya. Yun Ken, kenapa kau berteriak dari pintu masuk sekte hitam pagi-pagi begini? Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun? Apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu sekarang? Guosan berkata dengan tegas. Mencoba membunuhku. Kecuali kau benar-benar punya kemampuan, aku tidak punya waktu untukmu. Biarkan Jiang Chen keluar sekarang juga, aku ingin membunuhnya hari ini dan membalaskan dendam murid junior Liang Xiao. Yun Ken mendengus dingin. Dia hanya menatap Guosan. Murid inti biasanya sombong dan tidak peduli dengan orang lain. Meskipun Guosan satu tingkat lebih tinggi darinya, jika mereka benar-benar bertarung, Guosan akan kesulitan mengalahkannya. Yun Ken telah menerobos ke alam inti ilahi 2 tahun lalu, dan kini dia telah menjadi seorang pendekar inti ilahi awal, hanya beberapa langkah lagi untuk menerobos ke alam inti ilahi tengah. Biar ku beritahu, Jiang Chen tidak punya waktu untukmu sekarang. Namun, jika kau ingin menantangnya, kau harus menunggu 2 hari lagi. Dalam 2 hari, dia akan menghajarmu sampai-sampai ibumu tidak akan bisa mengenalimu. Jika kau terus berteriak tanpa sopan santun, jangan salahkan aku karena mengirim seseorang yang kuat untuk menyerangmu sekarang. Guosan mencibir. Haha, Yun Ken, kau dengar itu. 2 hari lagi, murid senior Jiang akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu lagi. Kurasa sebaiknya kau cepat-cepat pergi dan jangan datang ke sini lagi. Kau tidak ingin apa yang terjadi pada Liang Xiao terjadi padamu, sungguh. Benar sekali, murid senior Jiang tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Jika kau terbunuh di sini, tidak ada yang akan membantu mengubur mayatmu. Itu akan menjadi kematian yang sangat tragis. Wang Yun dan Huang Zheng saling ngomong sampah dan tertawa terbahak-bahak. Sombong sekali. Baiklah, aku akan kembali dalam 2 hari. Suruh Jiang Chen untuk mencuci lehernya untukku. 2 hari lagi, aku, Yun Ken, akan kembali lagi dan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Yun Ken berbalik dan pergi. Murid senior Jiang benar-benar menerima tantangan Yun Ken, apakah karena dia hampir mencapai terobosan lain? Sulit untuk mengatakannya. Murid senior Jiang mungkin sedang dalam kultivasi tertutup sekarang, dia mungkin bisa menerobos lagi selama 2 hari ini, dan jika memang begitu, dia akan bisa mengalahkan Yun Ken tanpa banyak masalah. Kau benar, murid senior Jiang adalah seorang jenius yang tak tertandingi, potensinya tidak kalah dari Nan Beichao. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan dia tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Selain itu, murid senior Jiang tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya dia yakini. Jika dia mengatakan akan menerima tantangan Yun Ken dalam 2 hari, itu berarti dia benar-benar memiliki keyakinan untuk melakukannya. Jika murid senior Jiang benar-benar membunuh murid inti dari Sekte Pedang Surgawi, ketenarannya pasti akan tumbuh secara eksponensial, dan itu akan membuktikan bahwa dia mampu melawan Nan Beichao. Semua murid Sekte Hitam menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Reputasi Jiang Chen telah meninggalkan jejak abadi di hati mereka. Pada saat yang sama, Provinsi Qian, Sekte Suaka Hijau. Pagi-pagi sekali, sesosok tubuh terbang keluar dari Sekte Green Sanctuary dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam beberapa saat, ia tiba di batas luar gunung berkabut. Pria itu adalah kepala Sekte Green Sanctuary, King Styx. King Styx menderita luka yang cukup serius selama pertarungannya dengan Phyreton Savage, tetapi sekarang dia sudah pulih sepenuhnya. Hal pertama yang ingin dia lakukan sekarang setelah dia pulih sepenuhnya adalah membunuh Phyreton Savage dan menyingkirkan saingan terbesar Sekte Green Sanctuary. Phyreton Savage, aku tahu kau sedang dalam kondisi lemah, jadi biarkan aku melihat bagaimana kau akan melawanku. Selama aku bisa membunuhmu, gunung ini akan menjadi milik Sekte Green Sanctuary, dan kita akan bisa memasuki sektor ketiga kapanpun kita mau. Senyum bangga muncul di wajah King Styx. Dia tampak bersemangat, dan dia membayangkan apa yang akan terjadi setelah dia membunuh Phyreton Savage. Sekte Green Sanctuary tidak hanya akan mendapatkan kendali penuh atas Misty Mountain, dengan bantuan jiwa iblis Phyreton Savage, dia pasti akan mampu menembus hambatan yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun dan mencapai ranah Combat Soul. King Styx terbang di atas langit gunung berkabut. Ia memegang tombak di tangannya, dan setiap kali ia melangkah, tingkat energinya akan meningkat. Oleh karena itu, ketika ia tiba di pusat gunung berkabut, tingkat energinya menjadi sangat kuat, dan ia memancarkan niat membunuh yang sangat besar. Kekuatan tempurnya juga telah disesuaikan hingga maksimum.
Fireton Savage, keluarlah dan hadapi kematianmu. Teriakan King Styx menggetarkan seluruh langit. Pada saat yang sama, dia tiba di depan tempat kejadian Fireton Savage. Pemandangan di depannya membuatnya tersandung kakinya sendiri, dan dia hampir jatuh dari langit. Dia melihat Fireton Savage, tetapi yang dilihatnya adalah mayat. Seluruh ladang yang terletak di tengah gunung telah terciprat darah Fireton Savage. Sudah 2 hari, tetapi darahnya belum sepenuhnya kering. Tubuh Fireton Savage penuh luka, otaknya tercabut, dan retakan terlihat di mana-mana. Pertarungan hebat jelas terjadi di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? King Styx tercengang. Dalam sekejap, semua mimpinya tentang masa depan Sekte Suaka Hijau, semua rencana besarnya, semuanya hancur. Dengan sekejap mata, King Styx memasuki gua dan menemukan telur emasnya juga hilang. Situasi itu hampir membuatnya muntah darah. King Styx mulai bernapas cepat dengan amarah yang luar biasa. Rasanya seperti seseorang telah mencuri harta karunnya yang paling berharga dan disayanginya. Jiang Chen, pasti pemuda bernama Jiang Chen itu. Fireton Savage adalah target sebenarnya, dan dia menggunakan telur emas itu untuk menjebak Sekte Green Sanctuary milikku dan membuat kita melawan Fireton Savage, dan pada akhirnya, dialah yang menuai semua hasil panen. Sungguh trik yang licik, sialan. Ini konyol. Dalam sekejap, King Styx mengerti segalanya. Siapapun dapat menggunakan hidung mereka untuk memahami apa yang telah terjadi dengan melihat kekacauan di depan. Yang tidak diduga King Styx adalah bahwa kondisi Fireton Savage yang melemah begitu lemah sehingga ia bahkan tidak dapat membela diri dari seorang pemuda Heavenly Core dan seekor anjing. Jika ia tahu ia begitu lemah, King Styx tidak akan menghabiskan 2 hari untuk memulihkan luka-lukanya, ia akan langsung menyerang. Jiang Chen, aku pasti akan membunuhmu. King Styx meraung dengan amarah yang luar biasa. Dia menatap ke arah Provinsi Qi sambil dipenuhi amarah. Semua harapannya telah sirna, hasil jerih payahnya yang seharusnya menjadi miliknya kini telah hilang, semuanya telah diambil oleh Jiang Chen.